Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali rutinitas dan aktivitas kita, yaitu mempelajari ilmu nahwu, ilmu tata, gramatika, bahasa Arab, yang tujuannya insya Allah paling utamanya memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber daripada ajaran agama Islam kita. Dan tentunya juga terlupa salawat, teriring salam, terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada pada isim-isim yang dinasab, teman-teman semua, yang isim tersebut dikategorikan sebagai fadlah atau pelengkap karena datang setelah sempurnanya kalimat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana uslub pengecualian di dalam bahasa Arab. Kita kenal uslubnya adalah uslub istisna, adanya perangkat-perangkat istisna di sana. Illa. Dan itu merujuk nanti kembali kepada jenis atau uslub kalamnya. Karena pembagian uslub atau jenis kalam dalam pembahasan istisna ada tiga. Ada tam mujab, ada tam manfi, ya. Kemudian ada nakis. Nah, itu dalam pembahasan apa? Is istisna. Ya. Tam musbat itu sama aja tam mujab. Musbat itu mujab, ya positif artinya lawan dari lawan dari manfi. Lalu itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan si mustasnanya, isim yang terletak setelah ilah. Baru nanti perangkat istisna selain ilah yakni ghair karena dia isim dihukumi hukumnya sama seperti hukum mustasna dengan ilah. Baik, insya Allah taala kita akan lanjutkan pagi hari ini membahas munada. Munada adalah isim yang terletak setelah ya nida atau huruf-huruf nida lainnya selain ya. Al-munada definisinya di sini adalah ismun yudhkaru, dia adalah isim yang disebutkan ba'da harfin setelah huruf, satu huruf min ahrufin nida, dari huruf-huruf nida. Yuradu dan isim tersebut haruslah dimaksudkan darinya adalah al-iqbal wa tanbih. Ya, menghadap. Berarti kan dia memang kata yang dipanggil. Tanbih, memberikan suatu bentuk perhatian. Nah, min ahrufin nida, di antara huruf-huruf nida itu adalah ya. Jadi huruf nida bukan hanya ya, tapi huruf ya nida inilah yang hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan dia likulli munada, untuk semua yang dipanggil. Ya, linida il qarib, untuk menyeru memanggil yang dekat. Al-muwal mutawassit, yang pertengahan. Wal ba'id, yang jauh. Yang dekat agar segera merapat. Kemudian yang pertengahan agar bergegas dia untuk mendekat. Dan apalagi yang jauh agar segera dia itu berlari, mengejar, menjadi dekat dan semakin merapat. Aya wahaya dan berikutnya ada aya. Aya dan haya. Ini juga huruf nida. Dan khususnya ini linida il ba'id untuk memanggil yang jauh pakai aya atau haya. Kemudian ada ai dan hamzah. Ai dan hamzah dan hamzah. Hamzah itu bukan hanya di istifham saja, tapi hamzah juga ada di perangkat munada atau kita kenal sebagai huruf nida, perangkat yang digunakan atau berfungsi untuk memanggil atau menyeru. Ai dan hamzah ini dia il qarib untuk memanggil atau menyeru yang dekat. Nah, kita akan masuk ke hukum munada. Munada itu tadi adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida.
Maka dia memiliki 5 jenis dan menentukan hukumnya nanti bagaimana. Yang pertama ada munada yang itu bentuknya mudhof. Munada yang bentuknya mudhof kan berarti susunan idhofah dia. Nah, seperti nama orang yang susunan idhofah kan ada seperti Abdul Hamid, Abdullah, ya, lafal-lafal abdu itu. Ah, munada mudhof yang dimana maknanya itu sempurna biwasitoti ismin majrurin dengan perantara isim yang dijarkan ba'dahu setelahnya yakunu mudhafan, maka si isim tersebut menjadilah mudhaf ilai, mudhafan ilai. Nah, ya, contoh di sini ya thalibal ilmi, dan bisa pula tidak perlu nama, ya, tidak perlu nama yang idhofah, tapi lain dari nama selain alam maksudnya, tapi dia susunan tapi dia susunan idhofah. Nah, seperti ini, thalibul ilmi. Kita ingin memanggil, wahai penuntut ilmu, ya. Maka di fat, di fathah tuh. Kalau dia menjadi munada, toli, toliba. Nah, itu hukumnya. Sama juga nama, ya, atau sebutan. Nabi Muhammad ya adalah Rasulullah. Rasulullah itu kan contoh dari idhofah. Kalau masuk ya nida, ya Rasulullah. Mudhofnya fathah. Nah, ya. Berikutnya, yang kedua adalah munada asyabih bil mudhaf. Asyabih bil mudhaf ini adalah yang menyerupai mudhaf. Nah, nah itu adalah kullu munada, setiap munada yang ya'ti datang ba'dahu setelahnya maf'ul lahu. Ma'mul lahu, ma'mul. Nah, berarti syabih bil mudhaf itu dia adalah isim yang dia beramal amalan fi'il. Maka isim yang terletak setelah isim tersebut, isim yang beramal amalan fi'il tadi, nah ada isim yang terletak setelahnya, dia menjadi ma'mul nih. Ma'mul itu apa? Yang diamili, ya, yang diamili, yatimu maknahu. Guna menyempurnakan maknanya, guna menyempurnakan makna si isim yang beramal amalan fi'il tadi. Nahu qauli Hafiz Ibrahim, nah, ya, fi Umar ibn al-Khattab. Ya Rafi'an, ya Rafi'an. Nah, Rafi'an tuh dia dinasab, ya. Dia adalah isim yang beramal amalan fi'il. Bentuknya, sigatnya itu adalah isim fa'il. Rafi'un. Rayata asyawra. Nah, ya. Rayata dia di fathah jadi apa? Jadi makmul. Jadi apa? Jadi maf'ul bihnya rafi'an. Nah, ya. Seperti misalkan contoh lagi. Ya tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Tali'an jabalan artinya apa? Pendaki gunung. Tolian. Nah, dia nasab kan ya tolian. Aslinya itu toliun jabalan. Nah, ya. Toliun jabalan. Nah, ya. Jabalan dia dinasab sebagai makmul atau maf'ul bihnya si toli. Toli isim yang beramal amalan fi'il. Karena bentuknya lah. Karena bentuknya isim fa'il. Itu yang kedua, jenis munada yang kedua. Masih mansub tuh ya. Jadi munada pertama, munada kedua mansub. Begitu. Kemudian yang ketiga ada anakiroh ghairul maksudah, ya. Nakiroh ghairul maksudah. Udah nakiroh, jadi nanti ada nakiroh maksudah, ada nakiroh ghairul maksudah. Ini yang ketiga nakiroh ghairul maksudah. Nah, ya. Wahiyya allati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin. Ghairu al-maksudah. An-nakiratu ghairul maksudah itu adalah yang dengannya satu person itu dimaksudkan, yang dimana satu person ghairu muayyan, ya, tidak ditentukan tentu personnya yang mana. Nah, tapi dia dimaksudkan biha dengannya. Nah, ya.
dengan si nakirah ghairu maksudah tadi. Contohnya gini, ya ghafilan tanabbah. Ini umum, ya umum. Lafala nakirah kemudian tidak mentakin seseorang yang ada di sekitarnya. Indama la turidu wahidan muayyanan tuh. Ketika ya kamu tidak menginginkan seorang atau satu person tertentu. Bal ya akan tetapi ini adalah setiap orang yang yutlaq alaihi lafzu ghafil. Yang dimaksudkan atasnya lafaz ghafil lalai. Nah, ya, wahai orang yang lalai, tanabbah, perhatikanlah. Nah, ini dia nasab. Jadi ada tiga teman-teman hukum munada yang itu dinasab. Yang pertama adalah munada mudhof berupa dia dia mudhof. Kemudian adalah yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Syabih bil mudhof dan yang ketiga nakirah maksudah. Tiga jenis munada ini maka dia hukumnya nasab. Lantas bagaimana empat yang lima? Karena kan ada lima tadi kita baca. Nah, wal munada fi hadhil anwa' as-salasah mu'rabun wajibun nasbi. Mu'rabun wajibun nasbi. Tiga jenis yang pertama, berarti yang pertama dua, satu, dua, tiga itu mudhof, munada syabih bil mudhof, munada nakirah maksudah, dia mu'rab, wajib nasab. Sedangkan yang keempat sekarang kita baca an-nakirah al-maksudah. Dia an-nakiratul lati kusida nidauha. Dia adalah nakirah yang dimana panggilannya kusida dituju atau dimaksudkan. Fadallat ala muayyanin dan kemudian menunjukkan atas sudah tertentunya dia. Nahwu contohnya ya zalimu. Nah, ini dia nakirah tapi sudah dimaksudkan. Maksudnya bagaimana? Turidu wahidan bi'ainihi. Kamu menginginkan ya seorang person yang itu dengan dirinya. Maksudnya kita udah tahu walaupun kita nggak kenal. Gitu. Langsungnya bilang ya zalimu. Maksudnya kamu. Gitu. Maka ini nanti dia hukumnya bagaimana? Lihat tuh, dia di domah. Di domah teman-teman. Ya, dia di domah. Kenapa? Hukumnya adalah mabni yubna alama yurfa'u bihi fi mahali nasbin. Berarti bagaimana irobnya zolimu? Mabniun ala domi karena zolim adalah isim mufrad yang ketika rofa tandanya dengan doma. Karena kan di sini hukumnya mabni di atas apa dia di rofa. Kalau dia rofa kan dengan doma berarti yang mabninya ala domi. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai munada. Yang kelima, mufrad alam ya, alam nama. Tapi nama yang dia di sini maksud mufrad di sini teman-teman, maksud mufrad pada munada di sini adalah ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Mufrad di sini apa yang bukan mudhof dan bukan syabih bil mudhof, iya dong. Kalau namanya mudhof seperti Abdullah, Salahuddin, nah itu nanti masuk ke jenis munada yang pertama, mu'rab mansub. Kalau ini tidak atau bukan mudhof, bukan syabih bil mudhof seperti Zaid, Hafiz, Muhammad. Nah, ya, nama-nama tunggal seperti itu bukan susunan idhofah, bukan susunan syabih bil mudhof, maka dia nanti mabni ala ma yurfa'u bihi. Kalau bentuknya musanna ya mabni alal alifi. Kalau bentuknya muzakkar salim ya mabni alal wawi. Kalau bentuknya mufrad seperti Muhammadu mabni ala domi fi mahali nasbin keseluruhannya. Ilahuna hal fahimtum. Jadi ada lima macam jenis munada yang itu berbanding lurus dengan apa? Hukumnya nanti ketika menjadi munada. Ada yang mu'rab mansub, ada yang mabni ala ma yurfa'u bihi. Coba sekarang sebutkan lima macam munada. Siapa yang mau? Ustaz. Ya, silakan yang akhwat tadi ada suara.
Lima macam munada. Fadhali, silakan. Al-munada khamsatu anwa'in. Awalan al-munada al-mudhaf. Thaniyan al-munada syabihu bil mudhaf. Thalisan an-nakiratu ghairul maqsudah. Rabi'an an-nakiratul maqsudah. Khamisan al-mufradul alam. Barakallahu fiik. Nah, betul. Kemudian mana yang dia itu mu'rab mansub? Tadi lima jenis munada tadi. Yang nomor satu, dua, dan tiga. Apa itu nomor satu, dua, dan tiga? Al-munada al-mudhaf, al-munada sabiyun bil mudhaf, dan an-nakiratu ghairul maqsudah. Barakallahu fiik. Nah, ya. Berarti duanya lagi, empat dan lima, yaitu nakirah maksudah dan alam. Ya, alam yang Mufrad. ya, alam yang mufrad. Namanya atau al mufrad al alam, dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Sekarang kita masuk yang ke sembilan, pembahasan tamyiz karena kita masih ada waktu. At-tamyizu, dia adalah ismun mansubun nakiroh. Perhatikan, dia isim nasab nakiroh, bukan ma'rifat. Tamyiz yuzkaru disebutkan ba'da mubahamin, setelah kalimat sempurna tapi masih diperkirakan seperti samar makna kalimat tersebut meskipun sudah sempurna dari segi susunan atau tarkibnya. Maka tamyiz didatangkan di akhirnya li izalati ibhamihi, untuk mengangkat kesamarannya. Ini sama seperti hal yang kemarin, tapi kalau hal bedanya ketika kesamarannya dalam keadaan. Tapi kalau tamyiz ini kesamarannya di dalam zat. Maka dia datang untuk menjelaskan zat yang masih samar dalam susunan kalimat. Dan tamyiz ini terbagi menjadi dua. Ada jenis yang pertama dan ada jenis yang kedua. At-tamyizu naw'ani. Ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama adalah tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz. Apa itu malfuz? Tamyiz malfuz huwa makana mufassiron, yang dia itu menjadi mufassir, penjelas. Lismin mubahamin malfuzin. Bagi isim yang samar yang dia itu malfuz, terlafazkan. Waqsamuhu arba'atun, dan dia ada empat macam ini tamis malfuz, ya, di mana dia nanti terletak setelah adat untuk menjelaskan angka. Mubayyinun lil adat berarti terletak setelah angka. Contoh, qara'tu asyrina, angka apapun, dan ini bentuknya ada macam-macam nih. Karena mengikuti kaidah adat ma'dud. Ishrin, kenapa dia nasab nakirah di sini? Karena ishrin bilangan puluhan, 20. Tapi kalau bilangannya satuan 3 sampai 10 atau 9, maka nanti berbeda bentuk si tamyiznya. Dia dihukumi layaknya mudhof ilaih, berarti jamak majrur nanti. Majrur i'rabnya, kemudian bentuknya jamak. Seperti di kitab Durusul Lughah, bagi teman-teman yang pernah belajar Durusul Lughah itu di bagian terakhir atau pelajaran yang ke-22, ya, atau 21. Nah, kalau tidak salah babnya Durusul Lughah jilid 1 sampai 23. Nah, contohnya apa? Khamsatu, khamsatu, khamsatu apa? Kutubin. Lima pintu. Contoh lima pintu bahasa Arabnya. Satu abwabin. Nah, satu abwabin. Abwabin itu apa? Tamyiznya. Tamyiznya khamsah. Dihukumi mudhafun ilaih. Dan bentukannya jamak majur. Tidak nakiroh nasab. Ala kulli hal dia adalah isim atau ma'dud yang terletak setelah angka. Jadi ma'dud itu kan adalah yang dihitung. Jadi terletak setelah angka, setelah adat, dan ini sebagai tamyiz. Kemudian yang kedua adalah eh, menjelaskan sesuatu yang makil. Nah, ya.
Yang di kalau ditimbang ini kan yang lil mauzun ya, yang ditimbang. Kalau makil ini yang ditakar. Lagi contoh indi irdabun ya qamhan. Nah, qamhan. Apa artinya qamhan? Gandum. Gandum ya. Nah, yang ketiga berikutnya mubayyinun lil mauzun timbangan istaraitu kintoran qutnan ya. Kemudian yang keempat jarak mubayyinun lil masahah. Zara'tu ya fidanan bir siman. Nah, ya. Apa artinya fadanan? Hmm? Saya membeli apa namanya fadanan tuh ya? Sawah atau ladang. Kemudian birsiman. Apa artinya birsiman? Birsim. Kalau kutnan, Kapas. ya kutnan itu Birsim kapas. mangga ya? Kutnun, Enggak, Pak. kutnun ya. Kutnun, kapas. Baik, kita masuk Kalau ke birsim jenis yang mangga. kedua, an-naw'asani al-malhus. Malhus. Wa huwa ma yufhamu minal jumlah. Apa yang dipahami dari kalimat. Wa ya'ti tamyizuhu. Nah, ya. Dan kemudian datang tamyiznya itu muhawwal, muhawwal ya, muhawwal. Muhawwal dia di apa namanya diubah dari mubtada ya. Contohnya di sini. Misru al to al tofu al biladi hawaan ya, hawaan. Nah, dia di apa namanya bentuk pengubahan dari mubtada. Jadi maksudnya bagaimana asal dari kalimatnya? Hawa misro. Nah, gitu. Adalah baru nanti al-taful bilad. Kemudian yang muhawwal anil fa'il. Contoh, toba an-nilu. Baik, baik nil itu apanya? Airnya. Itu cara menerjemahkannya. Paham sampai sini? Nah, kenapa dia muhawwal anil fa'il? Nah, jadi ma ini asalnya adalah fa'il toba. Jadi bagaimana kalimat asalnya? Toba maun nili. Paham sampai sini? Sekarang muhawwal an naibil fa'il. Contohnya la tudara la tudara'u az-zahratu syaklan. Syaklan bentuknya. Apa artinya? Az-zahra artinya apa? Bunga itu tidak tudara. Apa artinya tudara? Apa artinya tudara? Oke, dicari nanti ya. Itu PR. Yang keempat, al-maf'ul bihi. Nah, muhawwal an maf'ul bihi.
Akbartu Muhammadan khuluqan. Akbara yukbiru. Memuliakan. Muhammad. Maksudnya adalah akhlaknya. Ya. Khuluq. Hukum tamyiz. Yang pertama, yajuzu fi tamyizil wazni wal kili wal masaha an yunsaba. Boleh pada tamyiz wazan, kil, timbangan, takaran, kemudian masaha jarak, misaha yakni an yunsab ya dia dinasab, wa an yujarra dan dijer bil idhofah, au bimin atau dengan min. Contoh indi mithqalun zahaban atau mithqalu zahabin. Nah, zahabin tuh dijer jadi mudhof ilaih. Atau misqalun min zahabin atau dia dijer juga tapi dengan huruf jar. Boleh. Untuk tamyiz yang wazan, kil, masaha. Kemudian untuk tamyiz adat, tamyizul adat yajibu jarruhu jam'an ma'as salasah wal asyarah. Nah, tamyiz adat ini wajib dijerkan dalam bentuk jamak bersamaan dengan adat hitungan 3 sampai 10. Seperti yang tadi kami singgung, 3 sampai 10. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma itu ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kan 3 dan 10 dan diantaranya. Di antara 3 dan 10 kan ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wa nasbuhu dan wajib nasab tamyiznya itu ya berbentuk mufrad bersamaan dengan bilangan belasan. Ahada asyara, tis'a asyara, wa tis'in dan bilangan puluhan wa ma bainahuma dan apa yang di antara bilangan tersebut. Wajaruhu mufradan ma'al mi'ah wal alf. Dan wajib tamyiznya itu jer bentuknya mufrad kalau adat hitungannya itu adalah 100 dan 1000. Dan kelipatannya wa mudha'afati kullin minhuma. Dan kelipatan setiap dari 100 dan 200. 100 dan 1000. Contohnya untuk yang bilangan satuan. Yang bilangan satuan berarti tamyiznya itu apa? Jamak majrur. Begitu. Jamak majrur jer atau jam'an. Ishtara itu salah satu aklamin. Nah, aklamin tuh. Ini tamisnya salah satu. Ro'a itu ahada asyara. Ya. Nah, ini. Ya. Ro'a itu ahada asyara farisan. Nah, ya. Kemudian fil kintari mi'atu. Nah, ini 100. Berarti kan mufrad majrur. Ritlin. Nah, kemudian yang ketiga hukum tamyiz berikutnya adalah yunsabu at-tamyizu dinasab tamyiz iza kana al-mumayyaz mumayyaznya malhuz. Kalau mumayyaznya malhuz. Malhuz ini yang tadi muhawwal teman-teman semua ya. Hasuna al-ghulamu kalaman. Ya, gulam itu baik apanya ucapannya maksudnya. Itu. Dan ini muhawwal dari mana ini? Muhawwal anil mubtada, anil fa'il atau naibul fa'il coba. Ada yang bisa jawab? Contoh kalaman di sini muhawwalnya. Mubtada Ustaz. Hah? Kok mubtada? Kan sudah ada fi'il hasuna. Hasuna itu fi'il. Oh, berarti yang Fa'il, Ustaz. fa'il ya. Ya, fa'il. Jadi asal kalimatnya adalah hasuna kalamul gulami gitu. Baik perkataan si gulam. Oke, nanggung. Kita habiskan di sini. Khobar kana dan saudarinya dan isim ina dan saudarinya. Tentu ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Maka di sini kan dikatakan arafna fil hadis. Kita telah mengetahui fil hadis ya di dalam pembicaraan tentang kana dan saudarinya wa inna ya wa akhwatiha dan inna dan saudarinya. Anna khobar kana dan saudarinya bahwasanya khobar kana dan saudarinya juga anna wa anna
Nah, ya, wa anna isma inna dan bahwasanya isim inna dan saudarinya itu min mansubatil asma, termasuk isim-isim yang dinasab. Karena itu kan tarfaul isma wa tansibul khobar, maka khobar kana lah yang nasab. Kemudian kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar, maka isim inna lah yang nasab beserta saudari-saudarinya. Terakhir kita bahas ismun ya, ismu la an-nafiyah lil jins. Isim la nafiyah lil jins. Arafna fil hadis tentang la nafiyah lil jins. Bahwasanya isimnya itu tidaklah di-i'rab, tidaklah di-i'rab. Ya, isimnya la nafiyah lil jins itu tidaklah di-i'rab kecuali dia itu mudhaf atau syabih bil mudhaf. Contohnya begini. La taliba ilmin. Nah, ya. La taliba ilmin. Kemudian wala sa'iyan fil khair mazmumun. Nah, dia mu'rab atau tidak? Mu'rab atau tidak? Mu'rab lah. Kan ditanwin tuh nasabnya. Kemudian kalau mufradnya bagaimana? Dimabnikan di atas apa dia dinasab. Mabni di atas apa dia dinasab. Amal mufrad fayubna ala man yusabu bihi. Contoh la soni'a. La soni'a. La rajula. Gitu. Ya. La mutazakiraini nasiyani. Nah, ini untuk yang musanna. Karena musanna itu kalau nasab dengan ya, maka di sini ya. Nah, ketika menjadi ismula, isimnya lah, maka dia mabni di atas apa dia dinasab. Ya, berarti dengan ya, mabni alal ya'i seperti itu. Dan dia tetap teranggap mufrad, walaupun adat secara adatnya dia musanna. Kenapa mufrad di sini? Karena mufrad yang dimaksud itu bukanlah mudhof dan bukan syabih bil mudhof. Jadi pembahasan mufrad pada ismullah sama seperti pembahasan mufrad pada munada. Tapi berbeda dengan pembahasan mufrad yang ada di khobar. Karena mufrad yang ada di khobar itu adalah yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Kalau mufrad dalam pembagian isim, itu dari segi adat. Mufrad, musanna, jamak. Sampai sini bisa dibedakan setiap mustalahatnya, ya, setiap istilah-istilah tadi di dalam materi-materinya masing-masing. Nah, seperti ini. La mu'minatin ghafilatun. Bisa difahami teman-teman? Hmm. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan majrurat. Isim-isim yang dijerkan. Isim-isim yang dijerkan itu sebabnya hanya ada tiga. Asalnya dua, yakni ini dijer dengan huruf jar, kemudian dijer karena dia menjadi mudhof ilaih. Adapun jenis yang ketiga itu menjadi tawabi atau tabi. Entah dia menjadi naat mengikuti isim yang dijerkan pula, atau badal, atau taukid. Ya, nah, seperti itu. Badal, taukid, naat. Satu lagi apa? Tawabi itu. Padahal Naat, badal, taukid, Atof. badal, atau 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 satu lagi ya. Hmm. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum.